Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 1, ayat 21 sampai dengan ayat 28. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapakah engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Dunia membutuhkan tokoh karismatik. Inilah Sampan. Bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, banyak orang terkenal, tetapi sedikit orang yang berkarisma. Dunia bisa saja mengagumi orang-orang hebat dan terkenal, tetapi sesungguhnya kalau jujur, dunia sangat membutuhkan orang-orang berkarisma. Dunia membutuhkan jalan dan topangan dalam berbagai ketidakpastian di dunia ini. Maka tokoh berkarisma adalah kebutuhannya. Sejujurnya dunia sedang dalam puncak kejenuhan. Jenuh terhadap berbagai tawaran dunia yang menggembirakan sesaat, namun berakhir dengan kekosongan jiwa. Apakah gereja dapat hadir sebagai tokoh berkarisma yang menuntun orang kepada kebahagiaan dan kebenaran yang hakiki, atau malah hadir untuk menjawab selera dan sukacita duniawi? Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan pada hari ini berbicara tentang tokoh berkarisma yang dibutuhkan oleh Tuhan dan oleh dunia. Walaupun persoalannya nanti kembali kepada wadah yang menerima tawaran Tuhan melalui tokoh berkarisma tersebut, namun sebagai orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan, unsur karisma harus tetap menjadi perhatian dari seorang utusan. Bangsa Israel sangat membutuhkan tokoh berkarisma yang dapat memimpin mereka. Tuhan Allah berjanji akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dan berasal dari kalangan mereka. Namun syaratnya, mereka harus mendengarkan kata-kata sang nabi. Sedangkan sang nabi sendiri yang berbicara di luar apa yang dikatakan Tuhan, nabi itu harus mati. Inilah tanggung jawab besar dari seorang nabi. Ia harus berkarisma, namun karisma itu harus berdasarkan roh dan sabda Allah. Jika tidak, ia harus mati. Tokoh berkarisma yang dijanjikan Allah itu ada di dalam Yesus. Dikisahkan dalam Injil hari ini, ia dikagumi karena mengajar sebagai orang yang berkuasa, sampai setan-setan pun takluk kepadanya. Terlepas dari kuasa yang dimiliki Yesus, sebenarnya Yesus menunjukkan karisma sebagai nabi dan utusan. Ia setia pada sabda Allah dan setia pada misi yang dibawanya. Kekarismaan sebenarnya kelihatan sangat sederhana, namun sangat membutuhkan kesetiaan. Setia berada di jalan Tuhan dan setia mengajarkan jalan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dunia membutuhkan orang-orang yang setia pada jalan Tuhan. Itulah tokoh berkarisma yang dibutuhkan Tuhan
dan dibutuhkan oleh manusia zaman ini. Terkenal bukan menjadi masalah, tetapi kesetiaan untuk tetap memberikan jawaban kepada dunia dan kompleksitas persoalannya, itulah yang dibutuhkan oleh dunia kita. Membaca peluang dan memanfaatkan peluang di dunia ini adalah hal yang baik, namun refleksi terdalam dari semua ini adalah menjadi orang yang setia di jalan Tuhan dan setia melayani sesama manusia. Paulus dalam bahasa yang sangat sederhana mengatakan bahwa kita perlu memusatkan perhatian pada perkara Tuhan tanpa kekhawatiran, tanpa paksaan, melakukan hal yang baik dan benar, dan melayani Tuhan tanpa gangguan apapun. Semoga Tuhan memberkati kita semua.